Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Dr. Andes Bapak Marmono Singgi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang transaksi pinjaman kad. Nah, sebelum kita membahas transaksi pinjaman kad, perkenalkan dulu, nama saya Redi Saputra dengan NIM 2008 031 02 047. Oke, saya dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja. Apa sih pinjaman kad? Nah, saya jelaskan dulu ya. Pinjaman kad itu, kad dalam arti bahasa berasal dari kata karada yang sinonimnya yaitu kata A yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi hutang menolong memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang. Secara terminologi, kad berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan nantinya pada suatu saat. Kad merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-minjam. Kad adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan dengan syariah, tidak adanya riba. Karena ketika seseorang meminjam uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Transaksi kad pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dua yang dipinjamkan. Dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 59 tahun 2021, al-kad adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang memerlukan. Dengan nasabah, al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pembiayaan kad menurut PSAK nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam setelah jangka waktu tertentu. Ya, selanjutnya ada macam-macam kad. Yang pertama itu akad kad yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 2021 tentang akad, bukan sebagai sarana atau kelembapan bagi transaksi lain untuk produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu ada akad kad yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain menggunakan akad-akad muawadah pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk ran, emas, pembiayaan, pengurus gaji, lembaga keuangan syariah, pengalihan utang syariah, cerkat syariah kad, dan ajang piutang. Ya, yang selanjutnya itu pembahasannya yaitu contoh kasus ya. Pada awal bulan Juli 2019, Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada bank syariah dengan skema kad untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMA. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman 2 juta rupiah,
Lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi sebesar Rp10.000. Jumlah transaksi berikut. Yang pertama, tanggal 7 Juli 2019, Bank Syariah menyetujui pinjaman kad Bapak Hari dan langsung memasukkan dana rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kad. Nah, jurnalnya, saat bank memasukkan dana pinjaman kad ke dalam rekening tabungan, pinjaman kad pada tabungan Bapak Hari sebesar Rp2 juta. Saat bank memotong biaya administrasi tabungan Bapak Hari pada pendapatan administrasi sebesar Rp10.000. Nah, yang kedua, tanggal 7 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo cicilan pertama. Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo yang cukup untuk pembayaran cicilan perhitungannya. Cicilan pinjaman kad per bulan 2 juta dibagi 4 bulan sama dengan Rp500.000. Jurnalnya, tabungan Bapak Hari pada pinjaman kad sebesar Rp500.000. Selanjutnya, tanggal 7 September 2019, tanggal jatuh tempo cicilan kedua. Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Jurnalnya yaitu pinjaman kad jatuh tempo pada pinjaman kad sebesar Rp500.000. Dan yang keempat, tanggal 20 September 2019, setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo. Jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari pada pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp500.000. Nah, yang kelima, pada tanggal 7 Oktober 2019, tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp200.000. Jurnalnya, tabungan Bapak Hari sebesar Rp200.000 didebit dan pinjaman kad jatuh tempo didebit Rp300.000. Jadi dikredit pinjaman kad sebesar Rp500.000. Nah, pada tanggal 15 Oktober 2019, Bapak Hari memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah itu mendebit sisa cicilan yang belum didebit di rekening oleh bank. Nah, jurnalnya, tabungan Bapak Hari pada pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp300.000. Nah, pada tanggal 7 November 2019, waktu pembayaran cicilan terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kad Bapak Hari. Di samping membayar cicilannya yang terakhir, sebagai rasa terima kasih kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman kad untuk pembayaran uang sekolah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp20.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Nah, jurnalnya, pelunasan cicilan pinjamannya kad tabungan Bapak Hari pada pinjaman kad Rp500.000, pemberian imbalan kas pada pendapatan operasi lainnya Rp20.000. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang transaksi pinjaman kad. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, semoga banyak rezekinya bertambah, semoga bisa menambah relasi bagi kita semua, dan tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.